Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Utat atau Surabaya ikut mengucapkan bela sungkawa atau ikut berduka atas meninggalnya almarhum Bapak Powahum. Ditinggal kematian orang dekat, salah satu anggota keluarga yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk melupakan, merelakan begitu saja tidak gampang. Karena sudah puluhan tahun batin kita, pikiran kita akan membentuk kemelekatan yang sulit untuk dipisahkan. Maka tidak sedikit di saat acara duka ataupun reretan acara duka menimbulkan isak tangis bagi keluarga yang belum siap menerima perpisahan dari kematian dari salah satu anggota keluarga. Namun tidak perlu terlalu dicemaskan bahwa dengan kematian berarti membuka peluang untuk kelahiran di tempat yang baru, di tempat yang lebih baik. Sudah menjadi doa dan harapan setiap orang hidup di dunia ini bahagia, sejahtera dan panjang umur. Kalau mati masuk surga, itu sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang. Saya kira dalam agama apapun juga hidup bahagia sejahtera, mati masuk surga. Apa bekal kematian dalam menghadapi agar seseorang bisa mengalami kelahiran di alam surga? Salah satu faktor pendukung yang sangat penting adalah buah kebaikan-kebaikan yang ditanam semasa hidup seseorang. Kebaikan-kebaikan orang tua, seorang ayah pasti sudah sangat memadai. Di tengah-tengah keluarga pasti sebagai kepala rumah tangga sudah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra-putri, untuk pengabdiannya kepada masyarakat maupun dimanapun. Itulah bekal kebajikan yang sudah dikumpulkan beliau semasa kehidupannya. Di samping bekal kebajikan, apabila almarhum perlu bantuan dari yang hidup ini, kita telah bersama-sama membacakan atau memohon berkah pelindungan dan bimbingan dari Buddha Amitabha. Tadi kita bersama-sama membaca penjelasan tentang Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya, surga bahagianya. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, sepeninggalan ini almarhum benar-benar bisa langsung menikmati alam surga bahagia, yaitu surga Sukawati. Di samping keluarga memberikan doa, gambaran pikiran dari putra-putri beliau yang masih hidup di dunia ini menggunakan simbol-simbol yang ada di sekitar peti jenazah ini. Simbol yang utama yang bisa kita lihat harapan doa untuk almarhum setelah meninggal ini, yaitu rumah-rumahan. Saya yakin kalau almarhum sepeninggal ini bisa menempati rumah yang seperti di samping peti jenazah itu, pasti keluarga yang ditinggalkan akan bangga dan tidak perlu mencemaskan dan mengkhawatirkan lagi, malah justru mempunyai rasa syukur bisa hidup bahagia, bisa menikmati ya rumah yang megah dan mewah. Itulah harapan doa yang hidup kepada yang telah meninggal. Namun doa dan harapan yang hidup ini tentunya sangat didukung oleh kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupannya. Kalau semasa kehidupan beliau banyak melakukan amal kebajikan, yakinlah buah kebajikan itu akan berbuah di alam surga bahagia dengan fasilitas-fasilitas kehidupan. Kemudian di samping juga rumah-rumahan, di depan peti jenazah ada beberapa saji-sajian makanan. Ini juga sebuah harapan dan doa yang hidup agar dalam kelahiran berikutnya almarhum tidak kekurangan makanan.
tidak kekurangan pakaian, tidak kekurangan uang. Maka simbol dalam tradisi itu betul-betul sebuah doa dan harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Dan juga di atas peti jenazah dan sekitarnya kita melihat rangkaian bunga-bunga. Itu di samping sebagai dekorasi memperindah ruangan ini, peti jenazah itu, namun juga sebuah simbol penghormatan kepada beliau. Di kalangan umat Buddha, di samping simbol penghormatan kepada yang telah meninggal dengan dikirim bunga, bunga adalah sebagai simbol ketidakkekalan, mengingatkan kepada almarhum dan juga kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal, yang tidak abadi. Cepat atau lambat kita pun juga mengalami ketidakkekalan, dan ketidakkekalan yang sangat besar itu adalah beliau pernah hidup dan akhirnya meninggal, berpindah, berproses ke alam berikutnya. Semoga dengan doa-doa pembacaan parita suci atau yamking ini maupun dengan simbol-simbol yang atas nama keluarga dipersembahkan kepada beliau benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau menuju alam surga bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya tidak bisa menerima, sulit untuk melepaskan dan merelakan. Namun semoga melalui proses waktu dan penyadaran bahwa kejadian kematian ini bukan saja dialami oleh keluarga Anda saat ini, juga keluarga yang lain, akhirnya melalui proses waktu dan penyadaran mereka pun bisa menerima. Karena hukum kematian adalah hukum yang pasti, cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.